Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Kita lanjut ya dari penjelasan di atas ya. Karena ini tergambar pada gambar 7.15, kebergantungan tekanan uap sistem yang sama seperti gambar 7.14 dinyatakan fraksi uap. Nah, kalau ini dalam keadaan fraksi uap ya. Yang ini fraksi cair. Yang di sumbu Y-nya ini fraksi uap, yang ini tekanan total sama tekanan si murninya zat A. Kita dapat menggunakan kedua diagram ini untuk membahas kesetimbangan fase campuran. Namun demikian, jika kita tertarik kepada distilasi, komposisi uap dan cairannya sama pentingnya. Oleh karena itu, lebih baik untuk menggabungkan kedua diagram. Hasilnya ada di 7.16 yang gambar ini. Ya. Lalu dia bilang di mana sumbu komposisi dinamakan ZA. Oh, di sini diganti sama dia ZA ya, komposisi. Adalah fraksi mol keseluruhan A di dalam sistem. Nah, jadi ZA ini dianggap sama dia bisa dalam keadaan uap, bisa dalam keadaan cair. Jadi bisa XA, bisa YA. Dia bilang di sini ya. Titik pada daerah terang tersebut tidak hanya menunjukkan adanya cairan dan uap secara kualitatif. Yang terang tuh yang ini nih. Ini daerah campuran uap dan cair ya di sini ya. Melainkan dia juga bukan hanya secara kualitatif tapi juga kuantitatif. Kuantitatif itu angka ya maksudnya ya. Kalau kualitatif tuh kayak bagus sekali, lebih banyak segala macam ya. Terus di bagian atasnya dia jelaskan misalkan komposisi kelihatan nggak sih? Oh ini ya. Misalkan komposisi keseluruhan ZA adalah A, tekanan adalah P3 karena titik A, P3 sektor terang. Oke. Dia contoh di sana ya. Dia mau pakai titik A sini ya. Kita tarik garis lurus di sini. Begitu kita tarik ke sini ya. Kemungkinan P-nya, aduh, ada kertas nggak ya? Oke, kita tarik sini ya. Kalau dilihat sih dari sini itunya sih P4 ya, bukan P3 ya. Kalau dilihat sini ya. Kalau ngelihat garis tarik ini ya, dari A-nya kan dia nyontohin A-nya di sini nih. Ceritanya naik, kita garis tegak, lalu kita ambil garis lurus ke arah sumbunya si P ya atau Y-nya. Nah, ketika dilihat itu dia ada di P4 ya kalau saya lihat di sini ya. Oke, tidak masalah. Nah, ini kita lihat tulisannya apa sih? Kebergantungan tekanan uap total larutan ideal, yang ini ya, dia bahas yang ini nih. Ini ngebahas masih di sini. Pada fraksi mol A dalam sistem keseluruhan, titik pada sektor terang, daerah sini, sesuai dengan adanya cairan dan uap dengan perbandingan seperti yang dinyatakan oleh aturan tuas. Cuplikan pembesaran ini ternyata itu ada 2/3 jumlah uap. Dia bilang, ini hasil eksperimen ya maksudnya. Oke, saya lanjut ke sini aturan tuas ya. Aturan tuas untuk menemukan jumlah relatif, kita mengukur jarak L dan L aksen sepanjang garis hubung. Garis hubung itu yang mendatar tie line ke arah sini ya. Ya. Tie line ini ya. Oke, jadi sini N aksen L aksen sama dengan N kali L. Gambar 7.17. Ya ampun, susah banget ngomongnya. Ini ya, sini. Jadi ini N, ini L-nya, di sini N aksen, ini L aksennya. Oke, jadi L dan L aksen digunakan mencari perbandingan jumlah uap dan cairan yang ada pada kesetimbangan. Berarti di dalam ini ya, garis terang ini. Aturan tersebut menghubungkan massa-massa pada kedua ujung tuas dengan jaraknya dari poros. M kali L, bukan M kali L ya ini ya. N ya. N kali L, N aksen, L aksen untuk kesetimbangan. Ini salah tulis. Oke. Di sini dengan L adalah jumlah cairan dan N aksen adalah jumlah uap ya. Notasi saja ya. Di sini sebenarnya lebih enak jadinya ya udahlah, ikutin aja ya. L aksennya adalah 2/3 L. Jadi jumlah cairannya itu sekitar 2/3
jumlah uap. Oke, yang ini adalah cairan ya. Oke. Untuk membuktikan aturan tersebut, kita menuliskan n aksen 2 kali ya, sama dengan n ditambah n aksen, dan jumlah keseluruhannya adalah A kali n aksen 2 kali ZA. Jumlah keseluruhan A kedua fasa adalah ini. Nah, kalau yang ini kayaknya salah tulis ya, kalau saya lihat ini n aksennya 2 kali ZA ya. Ceritanya sama dengan NZA ditambah N aksen ZA. Nah, caranya adalah ini saya gambarkan di sini ya penjelasannya ya, ceritanya. N aksen 2 kali ZA sama dengan NXA ditambah N aksen YA. Di sini N aksen 2 kali ZA adalah NZA ditambah N aksen ZA. Dikurangi nih. Nah, ini kan habis. Nah, kalau ini habis, terus ini jadinya N. Kok YA-nya masih ada ya? Waduh, ini kemana saya? Oh iya, sama-sama. NXA dikurang ya, jadinya NZA ditambah N aksen YA dikurang N aksen ZA. Udah nih. Terus saya mengklasifikasikan di sini ya. ZA, ini ZA. Jadi sini N aksen ZA, N aksen ZA. Oh, ini pindah ruas ke sana, ke arah sini jadi positif. Dikurang N aksen YA sama dengan NXA min NZA. Nah, setelah itu di sini ini kan N aksen ya. Jadi N aksen ZA kurang YA, NXA kurang ZA. Dapat yang ini nih ceritanya. Oke, terus di sini untuk melihat rincinya, bayangkan apa yang terjadi jika campuran dengan komposisi A1. Di mana dia? A1 pada 716 dikenai penurunan tekanan. Ini ya, dia di sini. Ceritanya, seluruh sampel tetap berada di cairan. Benar, karena ini posisinya ada di atas garis kesetimbangan. Garis kesetimbangan tuh ini. Ntar ya, saya kayaknya kemarin tuh udah saya coret-coret di mana gitu ya. Udah saya kasih sebentar ya. Oke deh, nggak ketemu kertasnya di mana ya. Jadi gini, ini posisinya adalah tekanan, ini adalah komposisi. Kalau yang ini suhu, nggak kelihatan. Kalau yang halaman besok selanjutnya itu ini suhu, ini komposisi, jadi berbeda ya. Nah, kalau di sini ini tekanan, ini komposisi, ini letaknya ini adalah uap, ini adalah cairan. Nah, di atas ini, nih garis yang ini, sama ini adalah garis kesetimbangan. Yang di dalam ini adalah liquid dan uap. Ya. Jadi bisa liquid, bisa uap di dalamnya. Nah, kalau yang di sini kebalikannya. Di sini adalah suhu, ini komposisi. Yang tadinya di sini kalau di tekanan itu dia uap, ini jadi cair, ini uap. Seperti itu, ya. Oke, di sini diulang lagi ya, ntar. Dia bilang komposisi A1 di sini nih, A1 lihat pensil ya. A1 itu posisinya kalau kamu turunkan tekanannya atau kamu naikkan, tetap posisinya ada di cairan, dia tidak mengenai garis garis kesetimbangan. Mungkin harus belajar yang VLE kemarin ya. Ada di mana letak dew point sama bubble point-nya. Ceritanya. Nah, oke, di sini nanti saya tambahkan link di bawahnya jadi bisa paham dew point sama bubble point-nya ya. Oke, terus dia bilang seluruh sampel cairan tetap berada meskipun dia ada di P2. Ketika cairan dan uap dapat bersama-sama. Ketika cairan dan uap dapat bersama-sama. Pada P2, cairan berada di A2. Pada saat P2, A2 ini.
Nah, ini A2 ada di garis ketimbangan. Di sini juga garis ketimbangan. Jadi kalau bergerak sedikit dia jadi uap, naik sedikit dia jadi cair. Oke, di sini ya. Pada cairan mempunyai komposisi A2 ini adalah cairan dan komposisi uapnya adalah A2 aksen. Benar ya ini ya ceritanya. Lalu karena L aksen dan per L hampir tak terlihat untuk garis hubung ini, maka sedikit sekali uap yang ada. Jika tekanan berkurang lagi ke P3, ya, komposisi cairan menjadi A3. Kalau posisi cairan di sini, ya, kita melihat di sini ya, cairan lebih sedikit ya. Kalau kita ngitungnya dari 0 sampai 1, ini A3, ini cairan, di sini letak cairannya. Sedangkan uapnya ada di sini. Jadi uap lebih banyak dibandingkan cairan. Di sini posisinya. Oke, terus sampai jumlah relatif cairan dan uap dinyatakan. Dan di sini hasil eksperimennya adalah 2/3. Oke, terus ini jika tekanan berkurang sampai P4 di sini. Ya, maka nanti kita gas uap si uapnya ada A4 aksen, cairnya adalah A4. Dan di sini dia sedikit cairan yang ada ya. Ya, karena uapnya lebih banyak dibandingkan cairan. Karena L aksen per L-nya mendekati 0, sehingga di sini untuk menghilangkan sedikit sekali cairan hanya diperlukan pengurangan tekanan. Oke. Di sini kalau kita mau nurunin cairannya lebih sedikit posisinya, ya kamu tinggal turunkan tekanan, nanti si uapnya akan lebih banyak. Jadi posisi di sini ini kan kebetulan ianya adalah uap ya, jadi kamu mainkan tekanannya, tekanannya bisa dinaikkan turunkan, sedangkan T-nya adalah konstan. Seperti itu. Ini dari gambar 716-nya ya. Jadi di sini posisinya komposisinya adalah uapnya. Oke, lanjut diagram temperatur komposisi. Mengurangi tekanan pada temperatur tetap, masih ngomongin si 716 ya, merupakan salah satu cara untuk mengerjakan distilasi. Nah, kalau mau eksperimen, kita tidak bisa menurunkan tekanan, kita tidak punya alatnya. Jadi yang kita ubah adalah suhunya ya. Jadi nanti sudah tergambar kalau mau praktikum distilasi, yang dijadikan adalah suhu untuk di water baths-nya nanti divariasikan 80, 90 ya. Kalau 100 pasti menguap ya maksudnya ya. Si ininya ya, larutannya ya maksudnya, yang si zat A-nya. Tetapi lebih umum adalah mendestilasi pada tekanan tetap dengan menaikkan suhu. Iya, ya kita nggak punya. Kalau ada peralatannya ya bagus ya. Oke, nah kalau di sini kondisinya tekanannya tetap, suhunya berubah ya, ini ya ceritanya. Nah, liatin aja posisi cairan dan uapnya, ini cairnya di bawah, itunya uapnya di atas. Kita perlu memerlukan diagram temperatur komposisi ini, diagram temperatur komposisi ya. Oke. Sehingga dia bilang fase cairannya sekarang berletak di bawah diagram. Oke, lanjut. Distilasi campuran ya di sini. Sebentar saya lihat penjelasan 718 dulu ya. Diagram temperatur komposisi sesuai dengan campuran A lebih mudah menguap. Lebih mudah menguap dari B. Ini komposisi ZA. Kalau ini posisinya cair, ini uap, berarti kalau semakin ke kanan, ini posisinya kalau kita tarik di sini, dia cair, menguap. Oh ya, posisinya uapnya lebih banyak. Kalau kita tarik A-nya di sini ya, berarti kan kalau dianggap di sini 0,3 lah kita bilang. Nanti begitu ditarik, YA-nya lebih banyak ya. Ini posisinya. Oke, distilasi campuran ya. Jadi yang ini enggak terlalu sulit ya. Maksudnya ini hampir sama ya. Ketika saya ulangin lagi ya. Jadi kalau kita ada zat A, kita tarik di sini ya A, seret. Ini cairan ya. Kita anggap dia berapa nih? 0,3 lah. Begitu kita mau ambil garis timbangannya, ya, letaknya si uap ada di sini. Kalau kita hitung dengan di sini, pasti angkanya di atas 0,3. Makanya di sini zat A lebih mudah menguap dari B, dia bilang. Karena kan XA ditambah XB 1, YA tambah YB sama dengan 1.
Pendidih dan kondensasi berturut-turut dari cairan yang komposisinya mula-mula A menghasilkan kondensat A murni. Nah, ini dimaksud proses distilasi terfraksi. Ya, kita kan ingin memisahkan ya. Kalau memisahkan ya, kita harapkannya ya apa yang dipisahkan itu dari zat A dan zat B itu jadi lebih murni. Oke, di sini distilasi campuran, penggunaan diagram temperatur komposisi. Meliputi penafsiran yang seperti sudah kita lihat pada diagram tekanan komposisi. Bayangkan cairan A dipanaskan, mula-mula kadarnya A1 dia bilang di sini. Terus mendidih mencapai ke T2 ya. Kemudian dia berada komposisi A2, lalu dia menguap jadi A2 aksen. Uap lebih banyak mengandung komponen A yang lebih menguap. Dari lokasi A2 aksen, kita dapat mengatakan komposisi uap pada titik didihnya. Jadi ini titik didihnya, dianggap di sini ya titik didihnya. Oke, dari lokasi garis hubung ya, ini bukan hibing ya, hubung yang menghubungkan A2 dan A2 aksen, kita dapat membaca temperatur titik didih campuran cairan semula. Oke, ini yang dianggap. Dalam distilasi sederhana, uapnya diambil, dikondensasi, jadi kayak diembunkan lah. Nanti ada media penukar panasnya. Jika dalam bentuk contoh ini, uap diambil dan dikondensasi seluruhnya, tetesan berupa cairan dalam komposisi A3. Nanti A2 ini dia turun menjadi A3 di sini. Ya. Yang lebih banyak mengandung lebih menguap ya dari cairan sempurna. Pada distilasi terfraksi, siklus pendidihan dan kondensasi diulang secara berturut-turut. Ini harus lihat video yang di itu ya. Tapi kalau lihat video yang langsung di praktikum nggak kelihatan kalau ini. Yang nanti lihat di lapangan ya. Kita dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan melihat apa yang terjadi jika kondensat komponen A dipanaskan kembali. Dipanaskan kembali pada T4 di sini. Dan menghasilkan uap dengan komposisi A4 yang lebih kaya di sini, pindah. Ya, sampai akhirnya didapatkan di sini benar-benar murni. Oke, di sini ada azeotrop. Ya. Azeotrop itu apa ya? Kondisi suhunya tetap ya, tapi zat A dan B tidak dapat diketahui di sini ya. Jadi di sini nih artinya nih. Mendidih tanpa adanya perubahan. Banyaknya cairan mempunyai diagram fasa temperatur komposisi yang menyerupai versi idealnya seperti 718, ini ideal. Namun sejumlah kasus ada penyimpangan secara nyata, yaitu 719. Dapat terjadi di sini 719 jika interaksi antara komponennya mengurangi tekanan uap campuran sampai di bawah nilai idealnya. Nah, untungnya kita nggak bermain tekanan ya. Kalau bermain tekanan dia ada ketemu di sini ya. Mau tekanan ataupun suhunya juga di sini masuk. Oke, di sini ada peran dari kelebihan Gibbs ya, di sini dia bilang. Oke, diulangin ya. Nilai maksimum dalam batas fase ini yang atas ini ya, dapat terjadi jika interaksi antara komponen mengurangi antara komponen mengurangi tekanan uap campuran sampai nilai idealnya. Nah, dalam kasus ini fungsi kelebihan Gibbs ini bernilai negatif, lebih cenderung pencampuran ketimbang larutan ideal. Contohnya nih yang mengalami penyimpangan kloroform sama aseton, lalu asam nitrat dan air. Batas fase memperlihatkan nilai minimum. Ini yang di bawah, ya. Dia tidak stabil relatif terhadap larutan ideal dan interaksi AB tidak disukai. Untuk campuran seperti ini nilai energi Gibbs-nya nilainya positif karena ada kontribusi efek entalpi dan entropi. Contohnya di sini dioksan air ataupun etanol air. Nah, mungkin kita bisa menggunakan etanol air. Jadi saat kita mengubah suhu suhu untuk didihnya ya, jadi ada suhu didih idealnya di sini. Jadi jangan sampai kita keluar dari batas suhu ideal dia.
Kalau enggak nanti ketemunya azeotrop, karena nanti kan kita mau mereaksikan etanol air ceritanya. Penyimpangan dari keidealan tidak selalu begitu kuat untuk menghasilkan nilai maksimum dan minimum, tetapi ini bisa terjadi. Perhatikan komposisi A di sebelah kiri. Sebelah kiri AA ini ya. Pada 719 uapnya A2 aksen, lalu A2 lebih kaya, oke. Jika uap diambil, dia naik lagi sampai naik ke A4 ke sini, A4 ini ya, terus dinaikkan ke A4. Saat dia di sini naik ke A4 ya di sini, cairnya lebih banyak dibandingkan fase uapnya. Lihat nih posisinya di sini ya. Ini kan A4 nih, ini A4 aksen. Posisinya si cairnya lebih banyak dari uapnya. Jadi kita sebenarnya mendestilasi siapa? Kalau misalnya etanol air, ya misalkan ini zat etanol air ya maksudnya, kita tuh tidak mendestilasi etanol. Jadi kita malah mendapatkan air. Nah, itu dia. Ya. Makanya di sini penguapan terjadi tanpa perubahan komposisi, mendidih tanpa ada perubahan, ya bahasanya seperti itu. Jika komposisi azeotrop sudah dicapai, distilasi tidak dapat memisahkan kedua cairan. Salah satunya azeotrop itu ada asam klorida atau air yang bersifat azeotrop pada komposisi 80%, mendidih tanpa berubah pada suhu 108. Ini dia ngasih tahu hasil eksperimen penyimpangannya ya. Oke, di bawahnya lagi sistem yang memperlihatkan 720 azeotrop dengan cara yang berbeda. Ada kolom fraksionasi, pipa kaca vertikal. Jadi nanti kalau yang kamu pakai itu dia pakai kemiringan ya nanti untuk fraksinya ya. Yang diisi dengan cincin-cincin kaca menghasilkan daerah permukaan luas kontak ini maksudnya ya. Mendidih pada A2 di sini. A2, komposisinya A2 aksen, kondensasi, sampai akhirnya ke A3 ini dia. Ya. Lalu cairan ini mencapai kesetimbangan pada A3 aksen yang kondensasi lebih atas dari kolomnya. Oleh karena itu, fraksionasi menggeser uap menuju ke komposisi azeotrop. Sampai ke bawah sini nih airnya. Uap azeotrop keluar dari bagian atas kolom. Contohnya etanol. Nah, jadi kalau nanti mau eksperimen, jangan sampai suhunya di bawah ada di sekitar 78. Ya, naikin lah ya di atas 80. Kalau dia ada error ya sekitar 85 lah kita kalau mau mainkan titik didih. Etanol ya, itu di settingnya di 85 minimal ya untuk di water batch untuk menghindari si azeotrop. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut yang Alberti ya. Yang Akin ada ininya tugasnya nih ya. MPM yang 39 ya, 7.4, 710, 7.23. Mana nih? Oh, ini dia. Ini udah dikerjakan belum ya? Belum ya, kayaknya salah ya. 7.4, 7.10, sama 7.23 ya. NPM-nya yang belakangnya 39. Oke, sampai situ nanti kita lanjut lagi ke Alberti untuk sistem 2 komponen. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa lagi. Bye.